Halo Sobat Dewari, welcome back to my channel Dharana Dewari. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. This is my study vlog videos and I want to show you how I teach my students in history class with activities we can do together. So I hope you all enjoy. Hai, selamat pagi semuanya. Jadi di mata pelajaran peminatan D ini kita lagi proses untuk membuat museum perang dingin. Jadi Cold War Museum. Ini prosesnya anak-anak lagi bikin diorama di masing-masing zonanya. See you in the progress. Pada pembelajaran kali ini kita ada di kelas 12 peminatan sejarah dengan materi perang dingin. Aktivitas belajar yang akan dilakukan peserta didik yaitu membuat proyek dalam bentuk museum sejarah. Kelas akan dibagi menjadi 6 zona dengan materi diorama yang berbeda-beda. Setiap kelompok dibebaskan untuk memilih tema dan berkreasi untuk membuat dioramanya masing-masing. Halo guys, untuk progres kegiatan sejarah peminatan di kelas 12 kali ini mereka sudah bikin diorama, sudah bikin hiasan-hiasan dan tinggal nempel. Jadi nanti kita tunggu hasilnya kayak gimana. Sampai ketemu di hari Selasa. Materi perang dingin yang disajikan dalam diorama sangat menarik untuk dipelajari. Antara lain, ini dari zona berapa? Dari zona 1. Zona 1. Ini dari zona berapa? 3. Ini dari zona berapa? Zona 4. Itu nanti bisa dibuka nggak? Oh, berputar ya. Oke. Ini dari zona berapa? Zona 5. Hey. Ini dari zona berapa? Zona 6. Hai. Ada miniatur Monas di situ. pada pertemuan selanjutnya, peserta didik mulai melaksanakan kegiatan Museum Perang Dingin di Paving Tengah. Bagaimana keseruan mereka? Jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai akhir. Oke teman-teman, jadi ini adalah kapal blokade AS dari materinya Kak Ica. Oke. Hai. Jadi kapal ini buat apa Kak? Jadi kapal ini yang digunakan dalam perang Amerika Serikat sama Uni Soviet untuk adu nuklir. Ya. Seperti ini ya teman-teman modelnya. Kita DIY sendiri ini dari zona 3. Ini kita buat sendiri guys. Buat sendiri. Oh my god. Keren banget. Sudah dicoba di air belum Kak? Waduh, ini ngambang Kak sumpah. Ngambang ini sudah dicoba. Agar pembelajarannya lebih menarik, alur kegiatannya mengikuti kegiatan yang dilakukan pada museum sebenarnya. Jadi, guru berperan sebagai kepala museum yang bertugas menjadi moderator, pengawas, dan dokumentasi secara umum. Lalu, dalam setiap kelompok, ada beberapa siswa yang berperan sebagai tour guide, penjaga museum, dan pengunjung museum. Tour guide bertugas untuk menjelaskan materi yang ada pada setiap dioramanya. Oke, kita lanjut ke sesi yang paling terakhir yaitu zona D. Ini membahas mengenai si A dan juga KGB, di mana si A ini kayak mark gitu, menyadap KGB. Ini bisa dibaca bahwa ini adalah beberapa kayak badan-badannya, ada badan militer atau sentra itu biasanya yang kesingka, kemudian ada bendera, terus ada Penjaga museum bertugas sebagai timekeeper untuk memberikan tanda pergantian sesi dan dokumentasi kelompok. Yang lain bertugas sebagai pengunjung museum untuk mendengarkan apa yang sudah dijelaskan oleh masing-masing tour guide-nya.
Lalu apa sih yang membuat materi perang dingin ini menjadi lebih menarik untuk kita bahas? Yang pertama, pada zona 1, dunia dalam bayangan, khawatir dan curiga yang berlebihan. Di materi ini lebih fokus membahas tentang latar belakang perang dingin. Mulai dari pemahaman ideologi besar seperti kapitalis, liberalis, dan komunisme. Lalu ada konferensi Yalta dan Potsdam sebagai akhir dari perjanjian dalam Perang Dunia II. Lalu ada revitalitas Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, POV dari Truman dan Stalin. Dan yang terakhir adalah blokade Berlin yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1949. Kita beranjak ke zona 2, dunia dalam bayangan, ketegangan yang tak terlihat. Apa sih yang membuat zona ini menarik? Karena di zona ini kita akan membahas strategi konfrontasi yang dilakukan selama Perang Dingin. Yang pertama adalah propaganda dan perang psikologis. Ini bisa melalui film dari Hollywood dan film Soviet, radio, Voice of America, dan Radio Moskow. Dan yang ketiga di bidang olahraga, yaitu Olimpiade sebagai simbol ideologi. Yang kedua, kita membahas tentang perlombaan teknologi dan ruang angkasa, yaitu pengembangan nuklir, MAD, dan rudal balistik. Dan juga kita membahas satelit ruang angkasa Sputnik dan Apollo. Yang ketiga, kita juga akan membahas tentang bantuan ekonomi dan soft power, seperti Marshall Plan, Molotov Plan, dan juga doktrin Truman. Dan yang terakhir, dalam konfrontasi Perang Dingin, kita juga akan mengetahui bagaimana spionase dan operasi rahasia. Seperti yang pernah kita ketahui, ada yang namanya Badan Intelijen, CIA dan KGB, lalu juga ada operasi rahasia, ada penyadapan, dan juga sabotase. Zona 2. Zona 2, ini lagi ngapain? Sekarang mereka lagi masuk ke zona D atau materi D kita, yaitu tentang penyadapan, dan di sini kita menyajikan kode Morse. Jadi mereka lagi mengucapkan kode Morse. Kode Morse? Iya. Dari zona 2 kita beranjak ke zona 3, dunia dalam bayangan, medan api tak langsung. Ternyata selama Perang Dingin berlangsung, itu tidak hanya terjadi di kawasan Eropa saja, tapi juga terjadi di beberapa benua di dunia. Pada zona ini kita akan membahas tentang proxy war. Yang pertama di wilayah Eropa, yaitu terjadinya Perang Saudara Yunani tahun 1946 sampai 1949. Di wilayah Asia, Perang Dingin pun juga turut terjadi. Yang pertama ada Perang Korea, yaitu dominasi AS dan Korsel versus China, dan juga versus Korut. Yang kedua Perang Vietnam, yaitu Viet Cong versus Uni Soviet, dan juga China versus Amerika Serikat. Berikutnya ada di benua Amerika, khususnya di Amerika Latin, yaitu Cuban Missile Crisis tahun 1962. Dan yang terakhir di wilayah Timur Tengah, yaitu Perang Afghanistan tahun 1979 sampai 1989. Berikutnya kita akan masuk ke zona 4, dunia dalam bayangan, kenapa rakyat yang harus menderita. Materi yang ditunjukkan dalam diorama zona 4 ini adalah akibat global Perang Dingin di dunia. Yang pertama, kita akan membahas tentang politik apartheid di Afrika. Yang kedua, membahas kebijakan Gorbachev dan reformasi Soviet. Yang ketiga, akan menunjukkan tembok Berlin yang runtuh dan juga runtuhnya Uni Soviet. Dan yang keempat adalah Perang Teluk atau Gulf War. Pada perjalanan kelompok selanjutnya, kita akan masuk ke zona 5, yaitu aliansi dan gerakan. Organisasi dalam perebutan pengaruh global. Diorama yang disajikan dalam zona ini membahas tentang perkembangan organisasi global dan regional selama Perang Dingin berlangsung. Yang pertama ada Gerakan Non-Blok atau GNB.
Yang kedua berkaitan dengan Asia Tenggara atau yang disebut sebagai ASEAN. Yang ketiga ada APEC. Yang keempat ada GATT dan WTO. Pada part terakhir dalam Perang Dingin, kita akan masuk di zona 6, yaitu Indonesia dalam pusaran Perang Dingin. Diorama yang disajikan di sini menunjukkan peran dan posisi Indonesia dalam peristiwa internasional terkait dengan Perang Dingin yang terjadi di kawasan dunia. Yang pertama, kita akan menunjukkan bagaimana politik bebas aktif dan proyek mercusuar yang dikutip oleh Soekarno. Yang kedua, kita akan membahas juga tentang KAA atau Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan Gerakan Non-Blok tahun 1961. Yang ketiga, kita juga akan membahas bagaimana peran G30 SPKI dan mulai berkembangnya Orde Baru. Nah, begitulah keseruan yang dilakukan anak-anak kelas 12 sejarah peminatan dalam menjelajahi Museum Perang Dingin. Kalau kamu suka bahas sejarah dengan cara yang asyik kayak gini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan petualangan sejarah selanjutnya. Ingat, belajar sejarah gak harus bikin ngantuk, asal cara nyeritainnya seru. See you di video selanjutnya. Bye-bye!